Kami akan berdiskusi mengenai konstitusi, khususnya mengenai, korupsi dana bansos. Untuk, eee, untuk yang menjawab pertanyaannya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan Dea Pasala mengenai pasal 27 Perpus 1 tahun 2020 yang menyatakan bahwa tidak bisa pada saat ini terjadi korupsi bansos COVID, sementara tidak bisa dipidana maupun diperdata. Menurut kelompok kami setuju gugatan yang dilakukan kumpulan masyarakat anti korupsi, politisi Partai Amanat Nasional, serta aktivis Damai Hari Lubis yang menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 1 ayat 3, pasal 7A, pasal 24 ayat 1, dan pasal 28D ayat 1. Saya akan membacakan salah satu pasalnya, yaitu pasal 7A, yaitu presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan lainnya. Yang pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Sudah jelas bahwa pasal tersebut memiliki perbedaan atau menentang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tentu saja kami tidak setuju dengan pasal tersebut yang soal imunitas pejabat di masa pandemi ini. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Arkan yang mengenai apakah semua kasus dapat dikatakan melanggar konstitusi, alasannya kenapa? Iya, semua kasus, apapun itu pasti melanggar konstitusi, karena konstitusi itu adalah peraturan negara yang harus ditaati semua elemen negara, khususnya rakyat dan semuanya. Jadi mau apapun kasusnya, bukan hanya korupsi, itu pasti melanggar konstitusi. Terima kasih. Apakah kurang jelas, Arkan? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Pasa yang kekosongan kas partai akibat pemilu, apakah itu menjadi tanggung jawab beliau sebagai bendahara? Yang pertama, bisa saja mungkin dengan berdalih adanya kekosongan kas di dalam partai PDIP menjadikan alasan itu alasan untuk menjadikan dana bansos menjadikan alasan sebagai korupsi dana bansos. Bisa saja Juliari Batubara ditekan oleh elit-elit partai untuk mengisi kekosongan
kas partai PDIP dengan cara korupsi dana bansos. Kemudian yang kedua, menurut kalian untuk menghindari kasus korupsi, cara penyampaian atau penyaluran bansos kepada masyarakat harus seperti apa? Menurut kelompok saya, cara terbaik untuk menghindari kasus korupsi dengan cara penyalurannya langsung kepada masyarakat, yaitu dengan cara melalui bank atau ditransfer yang kepada rekening-rekening rakyatnya, sehingga tidak ada pengurangan-pengurangan nilai uang yang dikurangi oleh vendor-vendor dari dana bantuan bansos tersebut. Terima kasih. Apakah jawabannya kurang atau sudah cukup? Izin bertanya, kalau misalkan langsung gitu apakah tidak memakan waktu gitu? Jadi harus ada dulu gitu rekeningnya, mendata gitu, didata gitu rekeningnya satu-satu. Enggak kan, kayak yang dana BPUM, dana UMKM kan itu langsung ke tangan rakyat ya melalui Bank BRI. Jadi masyarakat langsung datang ke bank, cuman bawa kayak KTP, KK gitu, langsung bikin rekening di sana. Jadi dana bantuannya langsung ke tangan rakyat, enggak kayak dana bantuan bansos yang kemarin dikorupsi lewat banyak sekali vendor-vendor yang benar-benar ngehambur-hamburin uang kayak lewat bikin paper bag, terus kasus yang ikan apa sih, ikan kalengan yang bansos itu. Jadi dengan cara itu mungkin lebih memudahkan dan lebih efisien agar tidak Kalau terjadinya tindak pidana korupsi. kalau misalkan bentuknya enggak uang gimana? Kalau 9 bahan pokok misalkan sembako gitu. Izin menjawab ya. Jadi sebenarnya mau bansosnya itu bentuk dalam uang ataupun dalam sembako itu kayak sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan di sini yang dipermasalahkan itu ketika Kementerian Sosial itu memberikan berupa sembako itu yang tidak layak dikonsumsi. Jadi rakyat juga lebih baik uang untuk membelikan sembako sendiri. Kayak begitu kan. Ada yang mau dipertanyakan lagi, Arkan? Izin menjawab pertanyaan dari Arkan. Yang tadi kalau misalkan bansos berupa uang terus ke rekening, kalau menurut saya sendiri ya itu sebenarnya bagus ya. Soalnya biar masyarakat pun melek terhadap cara keuangan gitu. Contohnya yang seperti bank itu, jadi biar masyarakat itu tahu gimana tuh fungsi dari bank itu seperti apa. Kan banyak ya masyarakat yang nggak ngerti bank itu seperti apa. Terus menurut Kasa, kalau misalkan masyarakat punya rekening di bank, itu juga dapat menambah pendapatan ke BUMN itu sendiri. Terima kasih. Untuk jawaban dari pertanyaan Kasa, terima kasih kepada kelompok 3. Izin menjawab pertanyaan Arkan lagi, yang bagaimana prosesnya sampai korupsi itu dapat diketahui secara rinci. Penyelidikannya itu seperti apa gitu kata Arkan. Izin menjawab, yang pertama itu pasti kalau misalnya kasusnya korupsi berkaitan dengan KPK, karena yang berwenang itu KPK, jadi KPK menemukan potensi adanya korupsi. Semua dana atau anggaran proyek negara itu pasti ada potensinya karena ada dana yang dikeluarkan dari negara. Dan selanjutnya KPK atau pihak berwenang itu melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu apa? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jika dalam penyelidikan ini ditemukan bukti bahwa ada tindak korupsi, maka selanjutnya akan naik level menjadi ke penyidikan. Penyidikan itu apa? Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ya, seperti itu, Arkan. Apakah Kalau bukti di kasus ini seperti apa?
Buktinya ya itu udah adanya ini kasus suap korupsinya. Izin menjawab pertanyaan Arkan, ini banyak banget bukti ada banyak transferan yang dilakukan oleh Menteri Sosial ini ke beberapa pihak. Sehingga ada yang memang terlibat di Bagaimana Arkan? Siap, makasih. Iya, makasih. Ya Arkan, sama-sama. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Robi Muhammad Subhan. Jadi Robi nanya, setelah mendengar penjelasan kasus konstitusi pada video ini, ada satu kasus yang menarik, yaitu kasus korupsi dana COVID-19. Maka hukuman pidana apa atau undang-undang apa yang dikenakan kepada pelaku korupsi? Selain pemotongan dana korupsi, pelaku juga melakukan pencorengan Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana pelaku memotong dana sembako kepada masyarakat tidak mampu. Melihat Indonesia adalah negara Pancasila yang seharusnya mementingkan keperluan umum atau bersama ketimbang keperluan individu. Nah, jadi untuk kasus COVID-19 ini sebenarnya itu ada kemungkinan untuk dihukum mati. Tetapi setelah saya baca artikel, kenapa Juliari Batubara ini tidak dihukum mati, karena sebelum dia tertangkap oleh KPK, dia sudah menyerahkan diri duluan kepada KPK. Jadi kan dalam undang-undang itu yang dihukum mati adalah ketika seseorang yang melakukan korupsi itu pada saat pada saat keadaan di Indonesia itu bencana alam atau mengalami kerusakan dan lain sebagainya, itu bisa dihukum mati. Nah, di kasus yang sama kan Juliari PT Batubara ini kan juga korupsi di saat kita mengalami bencana non alam. Terus banyak juga pertanyaan kenapa tidak dihukum mati. Nah, itu salah satu alasannya kenapa tidak dihukum mati, karena dia sudah mengajukan duluan ke KPK. Terus jadi hukuman Batubara ini hanya yang saya baca di artikel, itu dia hanya kena denda 200 juta dan hukumannya itu tidak mencapai 5 tahun. Bagaimana Robi, apakah menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Baik. Ada yang ingin menambahkan atau yang ingin menyanggah? Izin bertanya. Iya, Robi. Kan tadi membahas tentang korupsi COVID-19 ya, bahwa tidak ada seharusnya dihukum mati, akan tetapi pelaku dalam kasus ini menyerahkan diri kepada KPK. Nah, kan saya bertanya tentang korupsi dan pencorengan Pancasila. Untuk pencorengan Pancasila yang sila kelima tadi, apakah akan dikenakan kepada pelaku gitu? Nah, kalau ada undang-undangnya nomor berapa dan tahun berapa? Seperti itu. Ya, belum terjawab gitu. Maaf Robi, boleh diulang pertanyaannya? Oh ya, kan pertanyaan saya di YouTube membahas tentang korupsi dan pencorengan sila kelima gitu dari Pancasila.
Nah, tadi Dea telah menjawab tentang korupsi yang dilakukan oleh pelaku, yang dimana tidak ada hukuman mati karena pelaku memberikan diri kepada pihak KPK. Nah, kan si pelaku juga melakukan pencorengan di Pancasila, yaitu sila kelima. Nah, ketika seseorang melakukan pencorengan Pancasila, apakah ada undang-undang atau hukum pidana yang akan dikenakan apabila seseorang melakukan hal tersebut? Nah, jika ada undang-undang keberapa dan tahun berapa ya yang akan dikenakan kepada pelaku gitu. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Robi. Ya. Dalam kasus, izin menjawab ya, dalam kasus korupsi ini yang kami bahas, itu seorang koruptor dikenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jadi udah jelas apanya sih yang aturan yang terkait mencoreng Pancasila itu kan. Menurut saya itu Pancasila itu dasar semua, Pancasila kan sumber segala hukum. Nah, undang-undang itu penjabaran dari Pancasila. Jadi semua hal yang melanggar konstitusi atau hukum itu pasti sudah mencoreng Pancasila atau sudah melanggar dasar hukum negara. Itu sih. Terima kasih. Apa sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih jawabannya. Iya. Izin menambahkan, jadi kan tadi si Robi nanya pasal berapa kan. Nah, di dalam mencoreng atau menghina dalam sebuah lambang negara itu dikenakan pasal 68 UU 24 tahun 2009 yang bunyinya itu setiap orang yang mencoret atau menulisi, menggambari atau membahas rusak lambang negara dengan masuk menodai, menghina atau merendahkan kehormatan lambang negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf A, maka pidana penjara paling lama itu 5 tahun atau denda paling banyaknya itu 500 juta. Bagaimana, Robi? Apa udah puas dengan jawabannya? Oh ya, cukup. Terima kasih ya jawabannya. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaan dari Raihan Gaza. Pertanyaannya itu bagaimana cara menentukan konstitusi mana yang akan digunakan oleh suatu negara. Konstitusi salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Jadi, cara menentukan konstitusi yang akan digunakan oleh suatu negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi tersebut haruslah telah disetujui oleh badan legislatif negara tersebut. Yang kedua, konstitusi tersebut haruslah mengandung nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di bangsa dan negara tersebut. Apakah jawabannya sudah cukup, Raihan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eva Apriliani. Jadi Eva bertanya, dari kasus tersebut, jika dilihat dari sisi demokrasi, korupsi itu melanggar hak konstitusi warga dan merugikan seluruh bangsa. Padahal seharusnya sebagai wakil rakyat mereka lebih paham mengenai konstitusi. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini dan bagaimana cara membentuk karakter integritas untuk menghilangkan korupsi? Jadi, sebenarnya mereka paham akan konstitusi, tapi mungkin dalam diri pejabat itu nilai moral atau nilai integritasnya itu sudah memudar sehingga mereka melakukan
hal-hal yang menurut saya itu sangat keji, misalnya kayak Juliari Peter Batubara, di saat rakyat itu lagi kesusahan untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan bantuan, tapi malah dikorupsi. Di sini pertanyaannya, cara membentuk karakter integritas untuk menghilangkan korupsi. Sebenarnya membentuk integritas itu kan tujuannya untuk menghilangkan korupsi. Salah satunya adalah kejujuran. Jadi untuk kejujuran itu tidak bisa dibentuk. Kejujuran itu dari diri sendiri. Maksudnya kayak kejujuran itu diterapin bukan dibentuk. Bagaimana Eva? Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang menambahkan atau menyanggah lagi dari teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini sudah semuanya dipaparkan pertanyaannya oleh kelompok 3? Sudah semua? Belum, Pak. Ada yang belum, yang Benar, Pak, ada yang belum ternyata, Pak. Oh iya, yang silakan. Dea Selesaikan dulu ya. akan menjawab pertanyaan dari Ilma yang menurut kelompok Anda yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak korupsi seperti halnya yang dilakukan Juliari Batubara. Padahal jika dilihat dari tingkat pendidikan dan kekayaan Juliari Batubara yang merupakan Menteri Sosial, itu termasuk orang yang berpendidikan dan paham akan dilarangnya perbuatan korupsi. Serta bisa dibilang beliau memiliki cukup banyak kekayaan. Lantas apa yang menyebabkan itu terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kehidupan anti korupsi baik dalam tingkat pemerintah maupun di bawahannya? Menurut saya, korupsi itu tumbuh dari pribadi seseorang dan hati nurani seseorang ya. Terus dikatakan bahwa di sini kalau Menteri Bansos Menteri Sosial itu Juliari Batubara yang merupakan orang yang berpendidikan dan paham akan dilarangnya perbuatan korupsi, bahwa pendidikan tinggi, pengetahuan tinggi, atau paham korupsi itu tidak menjamin seseorang memiliki moral yang baik. Bisa dilihat di situ pejabat tersebut memiliki moral yang sudah di titik terendah seseorang. Di saat rakyat lagi susah, nggak punya kerjaan pas waktu COVID, beliau malah memperkaya dirinya sendiri. Terus, lantas apa yang menyebabkan itu terjadi? Yang saya tahu dari artikel-artikel, hasil korupsi itu kebanyakan buat beli barang mewah, seperti kayak mobil, barang-barang branded. Karena mungkin menurut saya tekanan lingkungan mereka ya yang emang kayak kaya raya, jadi mereka mungkin mikirnya aku harus yang tertinggi. Terus apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kehidupan anti korupsi? Itu seperti mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan, terus mengenali jenis korupsi dan sanksi-sanksinya, terus memaksimalkan kekuatan masyarakat, memberikan kontribusi, memanfaatkan teknologi, dan upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, dan lain-lain.
Terima kasih dari saya. Apakah ada sanggahan dari Deilma? Cukup, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Ihsan Mutakin Majid. Jadi Ihsan nanya, dari contoh kasus pelanggaran konstitusi yang dijelaskan disebut bahwa paket bansos itu tidak layak dan nilainya tidak setara dengan yang tertera. Apa sebelumnya tidak ada pengecekan ulang sebelum disebarkan kepada masyarakat oleh pihak terkait atau selain tersangka kasus korupsi? Dan jika memang ada permainan pendataan, apa yang menjadi tersangkanya hanya Juliari Batubara, Ihsan Yunus, dan Herman Heri saja? Jadi dari awalnya memang sudah ada pengecekan kan. Tapi namanya juga rakyat tidak bisa maksudnya tidak bisa ngebantah dari pihak si Juliari Batubara. Memang udah jadi semua si Julia Batubara, Ihsan Yunus dan Herman Heri itu semua sudah saling sudah saling merencanakan semua korupsi bansos ini. Dan di sini Ihsan nanya, apa sebenarnya tidak ada pengecekan ulang? Sudah ada pengecekan ulang. Walaupun misalnya ada yang keliru ataupun rakyat sudah tahu itu korupsi, tetapi tetap saja rakyat tidak bisa melawan karena di negara kita sekarang ini menurut saya rakyat biasa itu hanya bisa diam dan hanya bisa menerima apa yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan misalnya jika kita melawan, itu malah kita sendiri yang dikenakan sanksi atau dikenakan oleh pemerintah hukuman lainnya. Menurut saya seperti itu. Bagaimana Ihsan jawabannya? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, ya berarti kan katanya kan rakyat nggak bisa ngelawan, terus hanya bisa diam. Nah, terus sikap pemerintah setelah kejadian ini apa? Kan berarti di sini ada suatu ketidakbenaran ya dalam mengatur dan bekerja di divisi-divisi lainnya itu. Dan kalau misalkan dipertahankan itu berpotensi bakal melakukan hal yang sama gitu. Apakah orang-orang yang terlibat ini kayak yang tadi disebutin kayak rakyat itu harus diberi sanksi kayak perombakan anggota lagi atau gimana itu? Terima kasih. Jadi maksudnya sikap pemerintah setelah kejadian ini tuh apa? Apakah divisi-divisi lain yang membantu kejadian ini tuh harus dirombak lagi atau bakal dipertahanin atau gitu? Mungkin Sikap mungkin sikap pemerintah bakal ngerombak menteri-menteri yang terkait terduga kasus korupsi. Mungkin ada pemilihan, bukan pemilihan sih, maksudnya diangkat lagi menteri sosial yang baru agar tidak terjadinya korupsi lagi. izin menambahkan jawaban dari sikap pemerintah setelah kejadian korupsi bansos ini yaitu langsung mencopot kemudian mengganti posisi Menteri Sosial yang baru. Setelah itu pemerintah juga sudah merombak beberapa menteri-menteri yang memang dianggap tidak becus melakukan pekerjaannya. Bagaimana Ihsan, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Terima kasih. Izin Baik. bertanya boleh? Iya, boleh. Itu yang dilengserkan gitu, itu teh masih bisa melakukan aktivitas politik atau dicabut hak untuk berpolitiknya? Jadi aku pernah ini dengar dari salah satu YouTube narasi
Jadi Najwa Shihab ini menanyakan kepada Artijo Alkostar, apakah orang yang maksudnya sudah pernah melakukan kesalahan dalam negara, intinya melawan hukum, apakah dia itu boleh maksudnya misalnya mencalonkan lagi atau misalnya ikut dalam partai politik lagi. Nah, jawaban dari Pak Artijo Alkostar ini, dia bilang sebenarnya di Indonesia ini boleh-boleh saja, tetapi balik lagi, apakah mereka itu tidak malu dengan kasus yang mereka lakukan sehingga dia mencalonkan lagi atau ikut berpartisipasi lagi dalam politik. Seperti itu. Apakah menjawab pertanyaannya, Arkan? Jadi hak untuk berpolitiknya tuh dicabut apa enggak gitu? Enggak, menurut aku enggak dicabut kalau misalnya dari pernyataan Pak Artijo ya. Tetapi berpolitiknya enggak dicabut. Tapi kalau misalnya dia ada misalnya seseorang yang udah melakukan korupsi atau melakukan kesalahan terhadap negara nih, misalnya melawan hukum, terus dia ikut berpolitik lagi, itu sebenarnya balik ke diri sendiri, apakah dia nggak malu gitu, maksudnya udah ngelakuin kesalahan kok lu ikut lagi gitu, kayak gitu. Izin bertanya dan Lydia. Iya. Izin tanya, berarti bisa dikatakan orang-orang itu kan ada contoh kasus seperti apa ya, pernah dengar itu tentang korupsi, dia tuh pernah, terus dia tahun sekarang kalau nggak salah, atau tahun 2020 dia tuh mencalonkan lagi jadi satu kepala daerah lah. Berarti bisa dibilang orang-orang itu tidak mempunyai malu ya. Dan mungkin apakah dari hukuman KPK itu tidak mempunyai efek jerak sehingga mereka tidak punya malu? Terima kasih. Izin menambahkan pertanyaan. Ya, silakan. Izin menambahkan jawaban yang tadi untuk Arkan ya. Hak berpolitiknya itu tidak dicabut karena politik itu bukan hanya sekedar mencalonkan menjadi kepala desa, mencalonkan sebagai bupati, tapi ikut dalam pemilihan pun, ikut dalam pemilu pun itu sudah termasuk berpolitik. Terima kasih. Terima kasih Pasha atas tambahannya. Izin menjawab pertanyaan Al-Fazri yang tentang apakah hukuman dari KPK itu kurang menjerat, kurang memberikan ini rasa efek jerah ke si pelaku. Jawabannya mungkin ada, pasti ada yang merasakan efek jerah itu. Tapi di Indonesia sendiri yang seperti kita tahu itu penjara di koruptor kelas kakap aja bisa seperti hotel, itu kan terjadinya kasus korupsi atau suap lagi. Jadi adanya korupsi bisa menimbulkan korupsi-korupsi yang lain. Jadi kayak gitu sih. Mungkin orang-orang yang kurang merasa efek jerahnya itu, dia bisa membeli penjara-penjara kayak itu lagi di tahanannya dia. Seperti itu. Berarti harusnya penjara itu jangan yang enak-enak dong. Kalau misalkan harus ada efek jerahnya ya. Iya, soalnya kan dari pemerintah aja udah menyediakan penjara untuk kelas-kelas tertentu. Tapi dalam ada kasus apa gitu tuh, ada yang pernah disidak oleh Mata Najwa, kalau misalnya ada yang nonton juga, itu kan sudah terlihat ada koruptor yang membawa tablet, terus laptop, atau apa segala macam, itu sudah mencerminkan adanya kasus suap itu kan. Iya, seperti itu. Berarti penjara itu ada tingkatannya ya. Berarti misalkan kita sebagai rakyat itu dimasukkannya ke penjara yang mungkin bisa dibilang jelek lah. Kalau misalkan
mereka-mereka yang mempunyai uang atau apapun itu berarti dikasih ke yang kayak koruptor gitu, berarti dikasih ke penjara yang enak. Bahkan apa ya, bisa dibilang kayak kasus yang zaman dulu itu yang kayak Gayus Tambunan itu bisa kemana-mana. Sebenarnya dari pemerintah mah enggak kayak gitu, cuma ada lagi tindak kasus suap kepada kepala lapas. Makanya waktu itu ada kasus yang kepala lapas apa gitu tuh pernah ditangkap karena kasus suap itu yang bisa menyediakan wewenang buat yang para koruptor itu di penjara bisa merevisi kamar-kamarnya, bisa membawa barang kayak gitu. Itu adanya tindak suap lagi. Jadi bukan dari pemerintahnya yang memberikan fasilitas, tapi malah adanya tindak fasilitas lagi karena mereka punya banyak uang gitu. Izin bertanya. Iya. Apakah yang menerima suapnya itu tidak melanggar hukum? Tidak termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Maaf, Lutfia, suaranya kecil di aku. Yang menerima suapnya itu apakah tidak termasuk pelanggaran hukum? Nah, izin menjawab ya. Jadi menurut aku itu merupakan suatu pelanggaran hukum ya. Jadi dia juga melawan peraturan yang dibuat oleh negara. Jadi kan pemerintah itu kan udah nyediain penjara nih, semua kasus sama. Tapi dia malah jadi di dalam penjara yang anehnya gini, di dalam udah tahu udah di dalam penjara tapi masih nerima korupsi kayak seolah-olah yang nerima suap untuk kayak ituin kamarnya diperluas, membolehkan bawa barang-barang segala macam. Itu kayak dia itu menurut aku sangat-sangat bersalah banget sih. Tadi pertanyaan Lutfia apa tadi? Maaf. Apakah dia tidak melanggar hukum? Itu dia termasuk melanggar hukum. Yang menerima suapnya apakah melanggar hukum? Iya, dia termasuk melanggar hukum. Sama seperti kalau nggak salah ada belum lama kemarin itu ada yang tertangkap karena menerima suap dari pejabat. Saya lupa di lapas mananya, tapi kalau nggak salah dia ini deh kena hukuman juga. Izin bertanya, kalau menyuap itu hukumannya ditambah atau enggak? Kalau menyuap gitu. Maaf kan ditambah apanya ya? Ditambah dari apanya? Hukumannya. Ini yang nerima suapnya atau gimana? Yang nyuapnya. Yang menyuap. Yang pejabatnya tuh, Dea. Nah, iya yang pejabat yang menyuapnya itu ditambahin ke hukumannya gitu. Izin menjawab, kalau misalkan menyuap itu kan sudah termasuk kayak karena korupsi itu juga. Jadi dia tetap dikenakan kasus suap, kasus korupsinya. Jadi kalau misalkan dia ada kejahatan lain, baru dia bisa ditambah hukumannya gitu. Kalau misalkan kasusnya dia hanya menyuap, berarti dia hanya dikenakan hukuman suap itunya gitu. Berarti kasus suap itu kasus korupsi gitu. Kalau menurut aku sih bukan. Jadi kayak korupsi itu kan kayak mengambil hak yang bukan miliknya ya. Sedangkan kalau misalnya antara misalnya kepala lapas dengan pejabat itu, dia kan nggak ngambil, jadi sama-sama menguntungkan. Si kepala lapasnya itu ngambil duit, si pejabatnya juga dia mendapatkan kayak kenikmatan di penjara kayak gitu. Jadi itu bukan termasuk dalam korupsi menurut aku. Jadi ditambah atau enggak? Ditambah tapi kasus suap, bukan kasus korupsi. Oke, makasih. Ya, Izin sama-sama. tanya dia, izin tanya. Ya. Berarti bisa dikatakan itu kan ada kerjasama dengan orang luar juga kan, pejabat itu. Sehingga dia bisa memberikan uangnya. Berarti bisa dikatakan penyidikan yang dilakukan itu tidak tuntas karena tidak sampai ke akar-akarnya. Maaf Fajri, jadi inti pertanyaannya itu
Jadi gimana inti pertanyaannya? Intinya kasus yang misalkan ada pejabat korupsi terus berarti nggak diusut sampai akar-akarnya karena dia bisa melakukan suap. Karena kan pasti ada orang luar juga dong yang memberikan uangnya kepada si apa namanya teh yang lapas itulah intinya. Oh, berarti maksud Fajri tuh kayak gini ya, seharusnya kalau misalnya dia di penjara, dia itu udah harusnya nggak punya harta lagi untuk suap. Kayak gitu bukan Fajri? Ya bisa bilang gitu. Terus kan maksudnya teh berarti itu kasusnya itu gak diusut tuntas banget sampai akar-akarnya itu. Oke, aku mungkin menjawab yang Fajri nanya, kalau misalnya para pejabat itu korupsi kan otomatis dia itu nggak punya apa sih namanya uang untuk mensuap lagi. Jadi gini, kan dia misalnya korupsi nih, tapi dia itu masih punya antek-anteknya kayak misalnya nih, dia nggak apa-apa nyerahin diri dia sendiri, tapi di belakangnya itu keluarganya itu sebenarnya udah terjamin semua dan orang eksternalnya itu juga udah lu nggak apa-apa di penjara aja, nanti lo gue jamin deh keluarga lo baik, terus lu di penjara enak kayak gitu. Jadi emang banyak banget ketika ada satu koruptor yang dia masuk penjara atau dijeblosin ke penjara, sebenarnya tuh di belakangnya itu juga masih banyak yang bakal bantuin dia untuk, ya udah baik-baik aja di penjara doang gitu. Lu juga bakal masih nikmatin nikmatin, apa yang ada di rumah, misalnya lo bisa bawa apapun yang lo mau, kayak gitu Jri, menurut aku. Ya berarti orang-orang itu nggak termasuk orang-orang yang terlibat kasus suap itu dong, kasus korupsi itu dong, yang katanya menjamin kayak gitu. Yang orang eksternal ya? Jadi, ya dia emang nggak terlibat, orang eksternalnya emang nggak terlibat karena dia kan kayak di balik apa ya, intinya di balik tirai itu, kayak di balik panggung lah intinya. Bagaimana Fajri, ada yang ingin disanggah atau ditanyakan lagi? Dea, itu yang tadi kata kamu yang keluarganya udah terjamin, itu tuh terjamin, dan maksud terjamin itu dari hasil upayanya sendiri, hasil kerja kerasnya, atau dari korupsi? Oke, jadi untuk masalah yang kata keluarganya terjamin itu, jadi gini, kan dia korupsi nggak mungkin sendiri kan, pasti dia ada sekelompokan orang, dia juga nggak mau ngambil hukuman sendiri, pasti dia juga bagi-bagi kan. Nah, jadi yang dimaksud keluarganya itu terjamin, itu emang pasti dari hasil korupsi, kalau menurut aku. Tapi setahu saya, biasanya kalau misalkan dana korupsi itu, uang korupsi itu pasti langsung dicari nih, uangnya ngalir kemana aja. Pasti orang-orang itu kena juga. Iya, emang kena. Iya emang kena, emang kena, dia emang pasti kena di penjara kan. Tapi kan, para koruptor ini nggak mungkin selemah itu, maksudnya nggak mungkin sebodoh itu, pasti dia juga lebih pintar. Jadi dia ketika dia melakukan korupsi, pasti dia udah mikir panjang, "Oh ketika gue ditangkap, gue harus merencanain rencana A, rencana B." Jadi sebenarnya tuh pada saat dia korupsi, dia udah punya rencana lain ketika dia, dijadikan tersangka atau dimasukkan penjara, kayak gitu Pasya. Berarti bisa dibilang orang-orang KPK itu kurang kinerjanya dong, sehingga dibodohi oleh para pejabat itu.
Oke, karena waktu juga ya. Ini diskusi sudah cukup menyasar ya ke hal yang sangat spesifik sebenarnya. Tapi bagus ya, kelas ini dari awal diskusi sampai sekarang sudah mulai terbuka ya. Tapi harus ingat ya bahwa bahasan kita adalah tentang konstitusi ya. Tapi menjadi fokus perhatian di kelompok 3 ini masalah korupsi ya, masalah bansos. Sebenarnya kenapa sih muncul korupsi ya? Itu kan penyakit lama ya, mungkin sudah terjadi pada era kolonial pun kan sudah ada sebenarnya masalah korupsi. Namun yang menarik setelah reformasi memang korupsi ini menjadi salah satu perhatian khusus karena masuk ke dalam kategori ranah penegakan hukum ya. Sebenarnya ini kalau dibahas secara spesifik ini bisa dibahas di bab penegakan hukum ya, korupsi ini. Atau nanti mungkin ada mata kuliah lain yaitu pendidikan anti korupsi. Ntar angkatan Anda termasuk ke dalam yang kena kurikulum ini atau tidak ya. Karena kalau dibahas di PKN sebenarnya juga masih banyak yang harus dibahas ya. Tapi ini memang harus dibahas setiap mata kuliah PKN karena salah satu masalah yang menjadi hukum yang cukup banyak menyorot perhatian ya karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Gitu. Nah, menyasar ke masalah kasus korupsi ya. Kita lihat dulu dari akar masalah korupsi dan penegakan korupsi di Indonesia. Sebenarnya kalau kita melihat dari akar muasal kenapa ada kasus korupsi ini kan sangat erat kaitannya dengan masalah grand besar ya, grand design dari setelah adanya reformasi dan apa yang diharapkan dari reformasi. Mungkin saya akan mengingatkan Anda ya sebagai generasi milenial yang belum lahir ya ketika reformasi bergulir, Anda baru atau belum lahir ya karena Anda kan rata-rata lahir tahun 2000-an ya, 2002, 2003. Kalau saya kan lahir tahun 2005-an kalau saya. Nah, reformasi ini sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi tuntutannya ya. 6 tuntutan reformasi. Sudah ada nampak ya? Ya. Nah, Adili Soeharto kan laksanakan amandemen Undang-Undang 45, lebih fungsi ABRI, ya, otonomi daerah. Nah ini bisa dibahas nanti di bab negara ya di masalah otonomi daerah. Supremasi hukum ya termasuk mungkin dan antara supremasi hukum, penegakan KKN ya, termasuk juga amandemen ini adalah salah satu hal yang menjadi fokus perhatian ya kita di mata kuliah ini di minggu ini. Oke, itu kurang lebih ya. Kenapa bisa muncul korupsi yang sampai sekarang ya ada yang bilang bahwa pada era Orde Baru tidak ada korupsi, tidak ada koruptor yang ditangkap KPK. Memang karena kalau zaman Orde Baru belum ada KPK kan, KPK itu lahir tahun 2002. Tadi mungkin sedikit mengulas ya undang-undang korupsi itu mulai tahun 2002-an terus direvisi kemarin tahun 2019 ya yang sempat menuai kontroversi. Nah, kalau Anda lebih menyasar ke masalah kasus-kasus sampai ke penyidikan, sampai ke bagaimana tadi ketika divonis kemudian efek itu, sebenarnya kalau kita lihat tarik ke atas ya, kenapa bisa muncul korupsi gitu kan? Yang semakin merajalela di era reformasi ini, ya di setiap rejim pemerintahan di era reformasi itu banyak sekali pejabat yang korupsi. Kalau kaitannya dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya, kita lihat bahwa memang proses politik semakin terbuka ya. Proses demokrasi semakin terbuka. Dan kebanyakan korupsi itu melibatkan para politisi ya. Baik itu DPR ya maupun di eksekutif, menteri dan sebagainya. Yang mungkin saja mereka pada saat proses politik, apakah itu pemilu maupun proses politik yang lain itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Membutuhkan ongkos politik yang tidak sedikit gitu kan untuk terpilih menjadi anggota DPR misalnya. Atau menjadi kepala daerah maupun mungkin menjadi menteri juga kan awalnya mereka dari anggota DPR juga gitu. Jadi butuh biaya politik ya. Karena kan pemilihan kita itu one man one vote ya. Satu orang satu suara. Dan cukup besar pula ya. Dari kalau dihitung-hitung kalau satu anggota DPR saja misalnya butuh uang kurang lebih 2 miliar ya untuk terpilih kalau hitung-hitungan misalnya untuk mendapatkan puluhan ribu kursi suara itu dibandingkan dengan gaji mereka yang hanya mungkin 50 juta 60 juta per bulan kali 5 tahun tidak akan mencapai biaya politik itu. Sehingga korupsi adalah jalan satu-satunya untuk
mengembalikan modal ya. Itu persoalan ya dari perubahan konstitusi kita yang terlalu overload ya, atau banyak hal yang dirubah sehingga membuat pertarungan secara mental belum siap ya, tapi modal cukup besar. Sehingga itu akan sulit untuk diberantas. Nah, sehingga tinjauannya, nah kalau yang bermasalah tadi adalah kasus yang melibatkan misalnya tadi kasusnya Julian Batubara ya, Harun Masiku. Anda ingat mungkin kasus-kasus ketika revisi Undang-Undang KPK yang terakhir ya 2019 kemarin yang sempat menuai demonstrasi sampai mengorbankan nyawa juga gitu. Dan akhirnya tanpa ragu ya DPR dan Presiden akhirnya meloloskan Undang-Undang KPK tadi ya. Yang menurut para ahli hukum itu merupakan pelemahan KPK ya. Karena sebelum menyidik sekarang harus minta izin dulu ke Dewan Pengawas gitu kan. Yang korban pertama yang lolos dari jeratan Undang-Undang KPK baru adalah ketika kasus Harun Masiku, saya ingat ya. Itu hampir menyasar ke KPK, hampir menyasar ke partai penguasa ya, ke PDIP, tapi digagalkan ya. Karena bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang KPK yang baru. Akhirnya ya korupsi yang melibatkan partai penguasa yang paling berkuasa ya selama 2 periode ini itu lolos dari jeratan kasus korupsi akibat perubahan Undang-Undang KPK. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kaitkan dengan bab konstitusi ya, ketika hak politik warga negara ketika menentang revisi KPK itu gagal, berarti kita punya hak politik yang lain yaitu dengan mengajukan gugatan. Kita buktikan korupsi itu bertentangan dengan UUD, dengan konstitusi. Ya secara normatif tadi ada jawab bertentangan. Tapi kan pembuktiannya kita belum bisa dibuktikan secara legal formal. Apa sih buktinya kalau memang korupsi itu bertentangan? Secara langsung saya kira tidak ada kaitan misalnya ketika orang menyuap, disuap, itu langsung melanggar Undang-Undang Dasar, langsung melanggar Pancasila ya kan. Apalagi Pancasila kan bukan hukum ya, itu hanyalah norma. Tapi lihat dari sisi aturannya, jangan-jangan ini Undang-Undang KPK-nya masalah gitu kan, yang kemarin direvisi. Yang banyak sebagian oke ada korban ya yang berhasil ditangkap oleh KPK. Sebagian yang korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh besar kelas kakap itu banyak yang lolos juga akhirnya kan gitu. Masuk kalau beberapa hari lalu ada berita Samsul Nur Salim ya, salah satu tersangka kejahatan korupsi paling besar pasca reformasi yaitu BLBI itu di SP3 kan oleh KPK yang sekarang. Itu rekor pertama KPK menghentikan kasus korupsi yang sangat besar ya, yang merugikan negara dibanding tahun 2001-an ya, waktu Ibu Megawati menjadi presiden. Itu ada kasus BLBI. Itu yang sebenarnya memicu nurani kita ya. Nah, sehingga memang kalau kita melihat bahwa kaitannya antara Undang-Undang Dasar ya, korupsi dan Undang-Undang KPK itu dilihat dari pembuktiannya adalah kita mengajukan gugatan uji materi ya undang-undang aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi ya. Tidak langsung misalnya kalau sekarang memang efek dari adanya amandemen Undang-Undang Dasar, kesalahan pejabat ya dalam pembuatan keputusan tidak langsung misalkan tangkap Jokowi ya, tidak bisa juga gitu kan. Kalau memang itu kebijakannya yang bersalah, yang dianggap bersalah, yang dipermasalahkan. Jadi nanti yang diganti bukan presidennya langsung, tapi produk dari kebijakan presidennya, pun DPR ya, yaitu Undang-Undang KPK, Omnibus Law misalnya dan lain-lain. Walaupun misalnya apakah boleh presiden diganti oleh MPR di tengah-tengah masa jabatan, di impeachment atau dimakjulkan? Ya undang-undang dasar kita, konstitusi masih mengatur hal itu, ya gitu. Kalau memang ada bukti yang kuat bahwa presiden langsung misalnya korupsi ataupun melakukan pengkhianatan terhadap negara. Dan memang itu sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar, Soekarno ya, Ibu Mega tidak, Soekarno, Habibie dan Gus Dur itu pernah menjadi korban MPR ya, karena MPR dulu lembaga paling tinggi yang bisa menjatuhkan presiden ya gitu. Dulu Gus Dur juga tuduhan korupsi misalnya, Brunei Gate dan Bulog Gate itu diminta tanggung jawabnya oleh MPR dan MPR tidak puas akhirnya dijatuhkan sanksi ya.
Kalau sekarang mungkin tidak dirubah Undang-Undang Dasar, kalau orang rakyat tidak puas, Pak Jokowi kenapa ada korupsi bansos, kenapa ada korupsi apapun gitu misalnya. Mungkin MPR bisa menanyakan langsung ke Pak Jokowi. Kalau tidak puas jawaban Pak Jokowi, MPR mungkin akan langsung memecat Pak Jokowi gitu kan. Kalau sekarang kalau masih menggunakan undang-undang yang dasar yang lama ya, konstitusi yang lama sebelum diamandemen. Nah, sekarang semakin ke sini memang amandemen ini banyak sekali persoalan juga sebenarnya gitu kan. Salah satunya mungkin adanya kebebasan demokrasi yang semakin terbuka yang membutuhkan biaya besar ya. Sehingga ya mau tidak mau para pejabat harus balik modal ketika dia menduduki jabatan, baik untuk dirinya maupun untuk partai-partai politiknya. Dan sekali lagi kenapa Anda jangan terjebak oleh kalau hari ini kita masih berbicara konstitusi gitu ya. Jadi jangan melihat kasus pasal-pasal korupsinya. Tapi lihat bandingkan aturan korupsinya dengan undang-undang dasar dengan konstitusi gitu kan. Adapun kalau Anda mau menyasar ke kasus-kasus korupsi secara spesifik nanti bisa dilanjut di bab penegakan hukum gitu ya. Jadi harus jangan bisa membedakan ya, tidak semua aturan, tidak semua undang-undang itu masuk ke dalam konstitusi. Karena yang namanya konstitusi itu undang-undang dasar gitu. Bahkan KPK sendiri itu tidak termasuk dalam lembaga tinggi negara ya. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 itu hanya MPR, DPR, Presiden kan, BPK, KY, MK gitu. KPK itu hanyalah lembaga yang di bawah sebenarnya di lembaga penegak hukum ya, yang dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus korupsi gitu ya. Memang kalau melihat korupsi langsung ditarik apakah itu pelanggaran langsung konstitusi itu secara material itu memang agak sulit gitu misalnya. Misalnya dengan adanya Dewan Pengawas versi Undang-Undang KPK yang baru ini itu melanggar Undang-Undang Dasar, mungkin agak sulit pembuktiannya gitu ya. Beda ketika misalnya membandingkan Undang-Undang Omnibus Law tentang minerba misalnya tentang cipta kerja dengan pasal 33 misalnya itu relatif lebih mudah ya. Kalau teknis-teknis penegakan hukum memang kita akan kaji lah nanti di bab penegakan hukum. Jadi korupsi ini hanyalah salah satu bagian dari hukum pidana ya, tindak pidana khusus. Karena kalau tindak pidana umum itu ada pembunuhan, pencurian, ya. Lalu kenapa misalnya korupsi tidak dihukum mati tadi ada yang bertanya. Hukuman mati di Indonesia sampai saat ini yang berlaku itu belum masalah efek jera juga ya tadi masalah efek jera. Efek jera itu kalau berbicara hukuman mati di kita belum masuk ke korupsi belum dikatakan extraordinary crime ya. Bukan disebut kejahatan luar biasa di dalam hukuman kita ya. Karena yang bisa dihukum mati di kita baru terpidana teroris dan terpidana narkoba ya di kita. Sampai saat ini belum ada koruptor yang dihukum mati ya gitu. Bahkan mayoritas mungkin antara yang dikorupsi dengan hukumannya relatif lebih ringan ya hukumannya gitu. Tadi berbicara hak politik ya. Kalau berbicara hak politik itu memang kan ada dua hak itu ya, ada hak dipilih, hak memilih. Dan memang sangat jarang ya koruptor yang dicabut hak politiknya. Mungkin yang saya ingat yang dicabut hak politiknya Anas Urbaningrum dan Lutfi Hasan Ishak kalau tidak salah ya. Karena kalau di atas 5 tahun itu bisa dicabut hak politiknya. Kalau di bawah 5 tahun memang tidak ada hak pencabutan hak politik gitu kan. Mereka misalnya ada korupsi nih, divonis 2 tahun, bebas. Dia mau aktif lagi, dia mau nyalon lagi menjadi anggota DPR, menjadi ini, bisa saja gitu kan. Secara hukum tidak ada persoalan ya. Kalau vonis di bawah 5 tahun sekali lagi tidak dicabut hak politik. Tinggal tadi apakah punya rasa malu atau tidak kan gitu. Itulah yang mungkin yang tidak hadir di negara kita ya. Merasa bahkan kalau Anda lihat ya koruptor kalau divonis ditangkap oleh KPK dia masih melawan akhirnya kan gitu. Sebelum dikatakan bersalah oleh pengadilan tipikor dia masih tetap melawan. Makanya sampai kegugatan ke berbagai ranah-ranah hukum yang lainnya. Jarang sekali koruptor yang ngaku di kita itu ya. Sehingga ya itulah yang terjadi. Sehingga ya dianggap perbuatan biasa saja gitu kan korupsi ini. Jadi memang tidak cukup waktu ya kalau kita membahas sebenarnya dari mana korupsi itu berasal dan kenapa bisa seperti ini memang perlu waktu khusus saya menjelaskan masalah kasus-kasus korupsi. Ya paling tidak kalau di bab konstitusi tolong kita luruskan ya bahwa
Anda boleh mengkaji kasus yang sekarang ya, dengan adanya SP3 misalnya Samsul Nur Salim ya, terus juga dengan tadi, kenapa misalnya Batubara tadi ya, Mensos akan diduga akan lolos dari Undang-Undang Tipikor. Ya. Nah ini kan mengganggu nurani kita gitu kan, dianggap diperbolehkan untuk hal itu gitu kan, karena dalam masa seperti ini. Nah aturan yang tadi Anda bahas ya, itu boleh Anda ajukan ya, boleh kita analisis. Itu apakah dibuktikan ya, undang-undang KPK maupun undang-undang yang tadi meringankan kesalahan pejabat itu nanti dibuktikan di Mahkamah Konstitusi ya. Kalau dari sisi aturan gitu kan, mungkin bisa batal undang-undang Tipikor yang baru maupun tadi peraturan yang meringankan tentang bansos tadi gitu kan. Itu nanti ya, kita lihat perkembangannya. Dan kita nanti lihat bisa dilanjut nanti kalau Anda belum puas diskusi masalah di bab ada bab hukum kan ya, bab penegakan hukum. Kalau Anda bisa kelompok ini mau membahas kasusnya korupsi yang sekarang masih banyak yang dipersoalkan ya, bolehlah kelompok kelas ini nanti kelompok hukumnya membahas masalah korupsi karena bagian dari hukum juga ya korupsi itu. Karena memang ya ini yang memang belum dipahami secara menyeluruh oleh kita ya. Jadi jangankan tadi ya yang namanya korupsi di kita, kalau ini bekal awal juga bagi Anda ya. Bukan hanya kita merampok atau mencuri uang negara ya tanpa izin atau tanpa legal ya. Ya yang masalah menerima suap, memberi dan menerima juga itu sama-sama korupsi ya kalau dilihat undang-undang KPK. Adapun kalau tadi masalah kasusnya ketua lapas itu kalau memang uang yang digunakan tidak langsung berhubungan dengan kasus korupsi yang dikorupsinya itu nanti beda lagi. Nanti mungkin para koruptor yang menyuap jaksa, yang menyuap lapas itu akan terkena hukum yang lain kan, makanya sering Anda dengar mungkin apa istilahnya pasal berlapis ya. Dia kena undang-undang korupsi, kena undang-undang penyuapan gitu kan, kena tindak pidana yang lainnya gitu kan. Bahkan ini hati-hati yang tidak sadar ya. Mungkin orang-orangnya baik, pejabat itu baik karena mungkin tidak tahu, lemah akan pengetahuan. Yang berbahaya dari korupsi ini adalah gratifikasi ya. Menerima hadiah. Ini yang harus Anda pahami ya. Kalau misalnya Anda sebagai seorang pejabat, Anda yakin bahwa Anda memilih salah satu perusahaan untuk menunjuk tender itulah murni misalnya. Tiba-tiba si pengusaha yang lolos karena perusahaannya bagus ya, Anda tidak tahu apa-apa, datang ke rumah. Setelah beres nih tendernya, proyeknya ya. Datang ke rumah pejabat tersebut, ngasih hadiah nih Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah meloloskan perusahaan saya, sebagai imbalannya ini saya kasih bingkisan 50 triliun misalnya. Bingkisannya. Nah, itu juga korupsi ya gitu. Hati-hati aja gitu kan. Walaupun kita nggak tahu ya, nggak ada deal. Apalagi kalau ada deal, ada skenario dulu kan gitu. Nanti setelah lolos saya kasih ya. Tidak tahu pun tiba-tiba datang pengusaha, makanya harus kuat iman juga ya menjadi pejabat itu. Bukan hanya paham akan aturan ataupun pasal-pasal terkait korupsi ya, tapi juga paham iman juga kadang-kadang itu ya, terjebak oleh hal-hal itu. Oke, karena waktu juga ya, ini masih banyak hal yang harus saya luruskan di bab konstitusi, tapi mungkin di minggu depan di bab negara akan saya sedikit luruskan ya mengenai hal-hal materi-materi di sebelum-sebelumnya ya, termasuk materi hari ini banyak hal yang belum saya berikan. Oke, silakan dari saya mungkin cukup, saya serahkan ke kelompok 3 ya untuk menutup perkuliahan kita atau diskusi kita. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih untuk diskusi kali ini. Semoga apa yang didiskusikan kali ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga undur diri ya. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Baik Ayah. Lah Ayah.